Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint makalah PPKN tentang demokrasi Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PKN. Pada PowerPoint kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian demokrasi Indonesia. Yang kedua, macam-macam demokrasi Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia, dan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah pengertian demokrasi. Secara umum, pengertian demokrasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, kekuatan atau kekuasaan. Berdasarkan istilah tersebut, secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Istilah demokrasi pertama kali digunakan oleh mazhab politik dan filsafah Yunani kuno di negara kota Athena yang saat itu yang dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang mendirikan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh-tokoh Indonesia. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham Lincoln didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Yang kedua adalah Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Mesir, demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan masyarakat. Pimpinannya bukan orang yang dibenci masyarakat. Peraturannya bukan yang tidak dikehendaki masyarakat, dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut bermasalah. Yang ketiga adalah Profesor Mr. Kunchoro Purbopranoto. Menurut beliau, Profesor Ilmu Hukum Indonesia, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara yang pada prinsipnya semua orang atau rakyat memiliki hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Maksudnya, suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Dan yang keempat, yaitu dari Afan Ghafoor. Menurut Afan Ghafoor, Profesor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta politikus Indonesia, demokrasi dimaknai dalam 2 bentuk, yaitu makna normatif, demokrasi normatif, dan makna empiris, demokrasi empiris. Demokrasi dalam makna normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Dan adapun demokrasi dalam makna empiris adalah demokrasi dalam perwujudan pada politik dunia. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi Indonesia.
Yang pertama yaitu berdasarkan ideologi, yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional, adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahannya yaitu kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Poin kedua yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Dan yang ketiga adalah demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang ketiga adalah berdasarkan titik perhatian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Poin kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan berdasarkan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Selanjutnya, poin ketiga yaitu prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Yang pertama yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi. Ketiga, pemerintah berdasar hukum konstitusi. Keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. 5, pengambilan keputusan atas musyawarah. 6, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Dan yang ketujuh adalah pemilu yang demokratis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi harus dilakukan sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demokrasi harus dilakukan untuk menjalin hubungan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa poin tentang demokrasi Indonesia. Kesimpulannya adalah pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Demokrasi juga memiliki arti sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah demokrasi
yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil rakyat. Kedua, demokrasi yaitu gagasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Itulah penjelasan tentang PowerPoint saya tentang demokrasi Indonesia. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.